nyuwun sewu. Lah kok kesangeten Prabu Trembaka menika? Ing atase diayomi ana negara Ngastina, lah kok samangke badhe misahaken saking negara Ngastina, malah sajaipun nantang dhateng Prabu Pandhu. Sesembahan kula. Wah, lah nek cara kula Pringgondani sampun kula damel sungsang bawana balik. Suman cangkemmu menengo. Kowe iki mung ngono madang ngono. Inggih Gusti Ratu. Iki dudu perkaramu kowe rasa melu-melu Suman. Inggih nyuwun pangapunten. Kula bingkem. Pada tahun 2003 itu UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan budaya dunia. Jadi masuk kategori Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Kurang lebih kalau diterjemahkan ya warisan di bidang oral, seni yang menggunakan mulut, kemudian intangible heritage of humanity. Jadi warisan budaya manusia yang berwujud seni mulut dan itu intangible, masuk kategori intangible. Meskipun wayang sendiri, gamelan sendiri itu adalah tangible, tapi seni wayang itu dianggap sebagai intangible. Ya, satu badan di bawah naungan PBB yaitu UNESCO, United Nations Educational and Science and Cultural Organization, itu UNESCO ya. Untuk kali ini saya pada hari Minggu ya, ceritanya agak istimewa, yaitu lakonnya berjudul Gondomono Luweng. Nah, Gondomono Luweng, di mana Gondomono itu adalah seorang patih di kerajaan Astina, tetapi masa sebelum Astina dipimpin oleh Duryudono. Sebelum itu, jadi Astina masih di bawah raja yang bernama Pandu, di mana Pandu itu sendiri adalah bapak dari para Pandawa. Nah, nanti akan kita paralelkan apakah ada kesesuaian dengan situasi terutama di bidang politik itu dengan cerita wayang yang berjudul Gondomono Luweng. Luweng itu adalah satu lubang yang dalam gitu ya. Nah, satu ketika dalam pasewakan di negara Astina itu sang patih yaitu Gondomono itu mengemukakan kepada sang raja yaitu Prabu Pandu bahwa surat, jadi Patih Gondomono menerima surat yang isinya adalah keinginan penguasa Pringgondani yaitu Prabu Trembuku yang memimpin Pringgondani itu menyatakan melepaskan diri dari Astina. Itu isi surat itu adalah demikian, artinya ingin memerdekakan diri begitulah dari kekuasaan Astina. Nah, ini membuat marah tentunya karena bagaimanapun selama ini Pringgondani itu di bawah Astina adalah satu wilayah yang memperoleh perhatian dari Prabu Pandu atau Raja Astina. Singkat cerita diutuslah Gondomono untuk menelusuri kebenaran surat tersebut ya. Apakah benar itu datang dari Durgandono, meskipun wujudnya adalah raksasa, sebetulnya dia adalah raja yang patuh, raja di Pringgondani yang patuh terhadap Pandu begitu ya. Tapi kok tiba-tiba menyatakan melepaskan diri begitu ya. Nah, ini singkat cerita diutuslah Patih Gondomono untuk ke Pringgondani. Usut punya usut. Tema besar dari cerita itu adalah bahwa
surat yang dihaturkan kepada Prabu Pandu itu adalah ternyata itu buatan dari Patih Sengkuni, gitu ya. Patih Sengkuni yang menginginkan posisi sebagai Astina II, begitu ya. Astina II yang sekarang sedang diduduki oleh Gondomono. Maka dibuatlah skenario seolah-olah Pringgondani ingin melepaskan diri, sehingga ini akan memicu kemarahan pihak Astina. Surat yang sama diberikan kepada Prabu Durgandono di Pringgondani bahwa mereka akan diserang begitulah oleh Astina. Nah, ini tentu akan menimbulkan konflik, dan konflik inilah yang memang diskenariokan oleh sang patih yang kelak namanya Sengkuni, gitu ya. Yang kelak juga akan menjadi patihnya Duryudono. Nah, ini cerita sebelumnya, sebelum Kurawa di bawah Duryudono itu, Patih Sengkuni itu hanyalah seorang yang menuntun Prabu siapa, Destorotro yang buta, dan itu kakaknya adalah kakak dari Prabu Pandu. Singkat cerita, Patih Gondomono itu dijebak oleh Sengkuni, sehingga dia terjebak dalam situasi konflik yang sebetulnya tidak ada karena rekayasa dari Sengkuni. Nah, ini sikap ingin memperoleh kedudukan tertentu, ambisi pribadi seorang Sengkuni, sehingga rela mengorbankan kedua belah pihak yang sebetulnya tidak bersengketa. Ini adalah keahlian dari Sengkuni. Nah, ya political, saya tidak tahu apakah political di tingkat nasional itu ada bau-bau Sengkuni atau tidak. Ini ya yang tahu ya para pelaku politik sendiri ya. Tapi sebagai orang yang bisa menikmati wayang, kembali kita hanya bisa menduga-duga kok sepertinya kok hiruk pikuk politik itu selalu ditemukan unsur Sengkuni sebenarnya, selalu begitu. Cuma unsur Sengkuninya siapa ini yang masyarakat hanya bisa menduga-duga ya. Silang sengkarut tentang ambisi menduduki jabatan tertentu, itu kemudian dibuat rekayasa politik tertentu, itu sudah ada dalam kesenian wayang yang pada tahun 2003 itu oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Salam konstitusi. Wong kene arep mulya kok ora kurang jalaran. Patih Gondomono tekaning mati, aku matur ngesaning Sinuhun Prabu Pandu Dewayana. Saka panyengkuyungane Mbak Yuku Ayu Gendari nganti penggaling Sinuhun Prabu Pandu goreh rongeh wekasan ndawahake dawuh yen to Suman minangka dadi patih negara Ngastina. Oh, ladalah. Mundhak pangkat kok dhuwure ora jamak. Ming saka tukang nuntun wong picak. Saiki aku dadi patih, wis ora bakal nuntun karo dulurku Ipe, kakangku Ipe. Ora, apa ora mulya? Apa ora gleleng?
Wong nomor loro sak negara Ngastina, ora ana sing wani karo Patih Trigantalpati ya Patih Haryasuman. Ora ana ingkang wani midak wewayanganing Patih Haryasuman. Sapa sing murang tata, sapa sing ora ngerti tata krama karo Patih Haryasuman, ora sah ngenteni dawuhing Ratu Ngastina. Pak tugel gulune. Kabeh kudu nyembah karo aku. Kabeh kudu nyembah sesedokan ana ning sikiling Haryasuman. Lho, iki lho ngene iki lho wong sing pinter iki ngene iki ora perkara licik, ning pinter. Nek licik ngono ki pancen tumindak jahat, ning nek Suman ki ora kok licik, pinter ngreka daya kuwi Patih Suman. Gandamana mati. Loh. Oh iya. Gandamana kuwi duwe bojo. Monggo Gandamana wis tekaning pati. Lah dalah. Wah. Wah. Suman. Suman. Kowe sing ora arek jagat Ngastina. Kowe sing dadi jalaran patine bojoku. Suman. Suman. Kakang Patih Gandamana ora kanthi kajarak. Bacikan kowe. Raden Gandamana mentala karo aku Kakang Mbok Gendari